Sektor properti diprediksi bangkit signifikan di tahun 2022. Ya, hal tersebut dipengaruhi turunnya kasus COVID-19 yang diperkirakan akan terus terjadi. Pemerintah terus berupaya mengendalikan kasus COVID-19 di dalam negeri. Saat ini jumlah kasus COVID-19 terus berangsur turun. Kondisi ini dinilai menjadi angin segar bagi sektor properti. Berdasarkan survei Bank Indonesia, kenaikan indeks harga properti residensial kuartal 3 tahun 2021 sebesar 1,41% year on year, sedikit lebih rendah dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,49% year on year. Pada kuartal 4 2021, harga properti residensial primer diperkirakan masih tumbuh terbatas sebesar 1,19% year on year. Akan tetapi potensi masyarakat membeli rumah menggunakan pembiayaan dengan sistem KPR membuat para pengembang optimistis industri properti akan tumbuh. Berdasarkan survei Bank Indonesia, KPR masih menjadi pilihan utama dalam membeli rumah yang mencapai 75% dari total pembiayaan. Menurut data Ray, pangsa pasar milenial ada di kisaran angka 70%. Generasi milenial tersebut saat ini sudah mempunyai pendapatan yang lebih stabil. Dengan begitu, potensi mereka membeli properti relatif besar. Meski begitu, pengendalian pandemi dan juga pelaksanaan vaksinasi dengan tingkat sasaran tinggi tersebut disambut baik oleh sejumlah pengusaha properti. Mereka punya harapan bahwa industri properti akan sangat bergairah menatap 2022. Berbagai sumber, HiDeck Channel. Ya, pemulihan ekonomi terus memicu pertumbuhan sektor-sektor seperti retail, lain juga sektor properti akhirnya kembali bergeliat lagi. Dan untuk membahas tema kita pada pagi kali ini soal inovasi sektor properti lewat e-commerce hunian, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom pemirsa dengan Dayu Dara Permata selaku CEO dan juga co-founder dari Pinhome.id. Halo Mbak Dara, selamat pagi, apa kabarnya, sehat ya? Sehat selalu, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih sudah disempatkan waktunya Mbak Dara. Kalau tadi kita lihat informasinya bahwa memang secara proyeksi begitu ada sebuah pertumbuhan market yang cukup optimis lah. Nah, dari Pinhome sendiri atau Mbak Dara sendiri melihat market sektor properti di Indonesia tuh sebenarnya apa? Wah, kalau kita bicara soal sektor properti ini opportunity-nya tidak ada habisnya ya, marketnya sangat besar. Properti adalah kebutuhan primer, ini aset kelas terbesar di Indonesia. Nilai seluruh properti di Indonesia diestimasi di angka 5,5 triliun dolar, 85 kuadriliun rupiah, besar banget. Menciptakan lapangan kerja bagi puluhan juta orang usia produktif, begitu kan ya. Kemudian juga dari sisi pertumbuhannya pun, kontribusi terhadap ekonomi. Betul tadi kata Mas Wiki juga Mbak Mangi bahwa 2022 akan menjadi barangkali kebangkitan lagi sektor properti. Sempat stagnan di saat pandemi terutama untuk beberapa segmen gitu ya, tapi 2022 ke depan ini kita yakin ini akan jadi momen yang sangat bergairah buat properti ya. Kita lihat bahwa sektor properti ini memiliki siklus, pastinya ada slope, ada juga peak gitu ya. Selama 7 tahun terakhir mungkin sektor properti agak stagnan, merupakan momen di mana di titik slope gitu ya, artinya sedikit menurun, terutama di puncak pandemi. Tapi pelan-pelan kita akan melihat bahwa sektor properti akan bangkit, akan beranjak menuju peak gitu ya, menuju puncak berikutnya gitu, karena ini kan pasti siklus gitu. Banyak indikator yang mendukung hal tersebut. Salah satunya adalah kalau kita lihat biasanya sektor properti itu selalu bergairah ketika harga-harga komoditas mulai naik gitu ya, dan komoditas utama gitu ya, upstream commodities. Dan kita lihat 2-3 tahun terakhir ini upstream commodity Indonesia pelan-pelan nih beranjak nih. Nah, ini pasti akan juga dirasakan di sektor properti, akan lebih banyak lagi pembangunan primary property development, kemudian juga pastinya secondary market juga akan terus bergulir, terutama di segmen residensial, apalagi di segmen residensial landed house atau rumah tapak ya. Oke, jadi Mbak Dara sendiri optimis bahwa di tahun depan nanti sektor properti akan kembali bangkit dari keterpurukan terutama karena pandemi COVID-19. Tapi Mbak Dara, kalau kita lihat lagi masih banyak nih masyarakat yang belum bisa memiliki rumah atau hunian sendiri, terutama milenial. Itu apa ya penyebab utamanya? Mbak Mang, ini hal yang sangat menarik ya. Sebagian besar masyarakat berpikir bahwa alasan kenapa dan juga pemain sektor properti, alasan kenapa banyak
masyarakat yang belum memiliki hunian itu hanya karena ketidakmampuan, itu salah. 3 hal yang menjadi hambatan masyarakat dalam memiliki hunian, ini dari urutan yang paling mendasar, yang menjadi root cause utama adalah ketidaktahuan. Tidak tahu harus mulai dari mana, tidak tahu kemampuan daya beli budget saya berapa, tidak tahu tipe properti apa yang cocok untuk saya, lokasinya kemudian di mana gitu ya, tipe rumah yang menunjang gaya hidup, cara mendapatkan KPR atau pembiayaannya gimana. Terus ada transaksi properti itu kan rumit ya, melibatkan notaris, ada appraisal gitu ya. Saya harus mulai dari mana gitu. Nah itu karena ketidaktahuan akhirnya menjadi ketidakmauan. Tak kenal maka tak sayang, nggak tahu caranya beli properti, nggak tahu properti ini komoditas yang transaksinya ini bagaimana, akhirnya menjadi bingung, jadi takut, jadi ragu. Mungkin ada juga yang merasa momennya belum tepat, belum didukung keluarga, belum menikah, belum punya anak. Kenapa sih saya harus punya properti? Yaudah sewa aja gitu ya. Akhirnya jadi tidak niat beli. Nah, karena nggak niat beli, apa yang terjadi? Karena nggak niat beli, tidak ada kemauan, maka tidak ada jalan. Karena milenial mungkin tidak merencanakan keuangannya dengan baik. Ketika punya pendapatan, penghasilan sendiri, fokusnya mau apa sih? 88% maunya gadget dan appliances, mau beli smartphone lah, laptop lah, smart TV, 47% mau traveling tiap 3-6 bulan, 35% ingin punya kendaraan yang dalam tanda kutip ya bagus untuk alat produktivitas, tapi itu bukan aset yang terapresiasi gitu kan. Nah kalau disposable income terbatas, akhirnya kan karena prioritasnya hal lain, dana yang bisa dialokasikan untuk beli aset dan aset yang terapresiasi produktif seperti properti jadi sangat sangat berkurang gitu, dan bahkan malah jadi daya belinya tidak ada untuk beli properti karena kebanyakan spendingnya konsumtif gitu ya. Padahal sebenarnya penghasilan 5 juta juga udah bisa loh beli properti lihat lewat KPR gitu. Nanti kita coba bahas ya hitung-hitungannya gimana. Oke, nah itu kan ada beberapa kendala-kendala sebelum kemudian mencari lah ya si properti idaman lah, tadi seperti yang Anda sampaikan, nggak tahu caranya gimana dan sebagainya karena prosesnya berlapis dan lain sebagainya. Nah, bicara mengenai tadi tahap pengajuan KPR dan lain-lain, tahapnya berlapis, kalau kita bilang istilahnya cukup ribet gitu. Nah, sejauh mana hal-hal tadi, kendala-kendala tadi akhirnya diformulasi kemudian juga dicarikan solusinya lah oleh pinhome.id, Mbak Dara. Ya, betul sekali. Nah, ada 5 tahapan ya dalam bertransaksi properti. Pastinya pertama adalah discovery atau pencarian propertinya itu sendiri gitu ya. Banyak masalah yang berkaitan dengan pencarian properti. Seperti misalkan informasi listing propertinya itu berantakan, tidak terstruktur, ada online tapi itu juga pun tidak lengkap gitu. Akhirnya banyak yang masih harus cari-cari offline, keliling-keliling di suatu lingkungan untuk cari pelang-pelang properti dijual gitu ya. Kemudian informasi listingnya juga tidak akurat, tidak update gitu, yang sudah terjual masih dipasang gitu ya. Kemudian ada yang mungkin sedang dijual tidak ada di listing portal gitu ya. Nah, Pinhome ini memberikan solusi di mana listing informasi dari propertinya itu selalu updated gitu. Kalau dilihat ada properti di Pinhome available, berarti memang sedang available untuk dijual. Kalau sudah di-book atau di-reserve orang, kita akan label sebagai sudah di-book dan di-reserve orang gitu ya. Kalau terjual maka unavailable gitu. Itu dari sisi pencarian properti atau discovery. Nah, setelah itu ada proses apa lagi sih? Kan ada proses viewing atau visitasi properti ya, datang ke lokasi propertinya, biasanya difasilitasi oleh agen properti. Nah, masalahnya di sini biasanya agen propertinya mungkin tidak responsif atau tidak knowledgeable tentang propertinya. Nah, mitra-mitra Pinhome itu adalah agen properti yang profesional, yang mereka itu memang pekerjaan utamanya adalah menjadi agen properti, bukan misalkan mengisi waktu senggang dan belum tentu ngerti properti, belum tentu tahu bagaimana memfasilitasi transaksinya. Nah, setelah itu ada negosiasi harga kan hal yang sangat menantang gitu ya. Owner maunya berapa, terus lalu property buyer mampunya berapa. Nah, kadang-kadang itu nggak ketemu. Nah, kalau di Pinhome kita ada yang namanya property value estimator atau estimasi harga properti. Jadi dari sisi owner pun kita akan educate bahwa ini loh, atau dari sisi agen propertinya ini loh harga pasarnya. Jadi nggak deviasinya terlalu jauh sampai akhirnya bayarnya kehilangan minat gitu. Dan 2 step terakhir setelah pastinya negosiasi rampung adalah pembiayaan KPR dan pembayaran. Nah, Pinhome ini adalah e-commerce untuk properti. Kita itu menggawangi proses transaksi dari awal sampai akad, nggak akan ditinggal gitu. Nah, di bagian pembiayaan itu, nah tadi Mas Vicky udah bilang nih, pembiayaan tuh rumit banget gitu, betul.
kita carikan banknya. Nggak cuma satu dua, kita punya 50 mitra perbankan yang artinya kalau misalkan nggak cocok sama satu atau kedua masih ada 3 sampai 50 gitu loh kalau kita benar-benar niat mau dapetin bank terbaik gitu. Oke, intinya Oke. Itulah memang transaksi. pinhome.id ini mempermudah masyarakat, membantu masyarakat dalam proses mencari rumah sampai akhirnya rumah itu berhasil dibeli gitu ya. Betul. Mbak Dara, tadi kita udah ngobrol soal beberapa layanan yang diberikan oleh pinhome.id kepada masyarakat yang ingin memiliki hunian pribadi gitu. Nah, sebenarnya mungkin apa sih yang memotivasi Mbak Dara akhirnya mendirikan pinhome.id, kemudian proses inisiasi idenya tuh seperti apa ketika awal didirikan? Iya, Mbak Mangi, saya itu sangat-sangat passionate di sektor properti. Saya adalah dulunya penyewa menjadi pembeli properti, pemilik, lalu investor, dan sekarang menjadi entrepreneur di sektor properti gitu ya. Perjalanan saya sebagai seorang pembeli properti itu dimulai kira-kira 1 dekade lalu. Properti pertama yang saya beli adalah properti bentuknya landed house, bentuknya tanah. Kemudian waktu itu umur saya masih 21 tahun, bayangin 21 tahun, gaji tahun pertama saya tabung, setiap hari saya saving gitu dan saya tekan pengeluaran saya, lifestyle saya supaya saya bisa membeli properti saya pertama. Setiap tahun saya konsisten beli satu properti. Nah ini bukti bahwa sebenarnya mampu loh kita tuh beli properti gitu ya. Hitung-hitungannya nanti saya bisa deh saya share. Kok bisa sih beli properti bahkan 1 tahun atau 2 tahun pertama bekerja gitu ya. Nah karena sangat passionate di bidang properti, saya tuh punya cita-cita gitu. Saya pengen punya minimal ya bisnis sampingan lah di sektor properti. Awalnya tahun 2019 nih dari garasi rumah saya ada tim 5 orang yang ya mencoba validasi ide-ide terkait dengan bisnis properti gitu ya. Waktu itu saya masih bekerja di Gojek. Dan artinya saya cuma melakukan ini di waktu senggang karena buat saya ini mungkin hanya usaha sampingan saja. Tapi begitu kita menjalani proses validasi ini, kita melihat bahwa wow, opportunity di sektor properti ini besar banget gitu ya. Dan saya sedih banget mengetahui bahwa cuma sekitar 15-16% milenial pada saat itu memiliki huniannya sendiri gitu. Data PUPR tahun 2019 katanya 82% millennials masih belum memiliki huniannya sendiri gitu ya. Millennials di Indonesia jumlahnya 130-140 juta dan bayangkan bahwa hampir 90%-nya ini masih belum memiliki huniannya sendiri gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur di sektor properti. Benar-benar tadinya saya membantu Gojek untuk mentransformasi sektor mobility, transportation, payment gitu ya. Saya rasa ini sektor properti ini butuh banget digarap serius gitu. Akhirnya karena traction-nya juga bagus, saya akhirnya membangun tim dari tahun 2019 sampai hari ini ya kira-kira sekitar 2 tahun lebih gitu ya. Tim kami sudah tumbuh besar sekarang 1.000 orang di 20 kota di Indonesia dan kami semakin yakin dan bertekad gitu ya, teguh gitu untuk merealisasikan visi Pinhome, yaitu membuat properti menjadi lebih mudah diakses, lebih aksesibel gitu untuk penghidupan dan kehidupan yang lebih baik. Mimpi kita itu bahwa semua orang Indonesia punya rumah dan properti impiannya untuk huniannya sendiri, tempat usaha atau tempat interaksi lainnya. Sebagai tips bagaimana sebetulnya agar masyarakat Indonesia lebih banyak lagi yang punya rumah sendiri gitu. Tadi Anda sempat sampaikan, ternyata ada loh caranya yang bisa dilakukan agar bisa punya properti 1 tahun 1 properti. Nah, itu gimana tuh caranya Mbak Dara? Ini menarik ini, harus disampaikan kayaknya. Boleh, Mas Vicky dan Mbak Mangi. Jadi gini, penghasilan 5 juta pun sudah bisa loh memiliki properti melalui pembiayaan KPR. Bank biasanya akan melihat berapa sih kemampuan cicilan seseorang gitu ya dengan penghasilan tertentu. Katakanlah penghasilan 5 juta, biasanya bank akan bilang 30%-nya ini bolehlah untuk cicilan properti. Kalau penghasilan 5 juta berarti 1,5 juta itu adalah kemampuan cicilan kita per bulan. Proporsi nilai cicilan KPR terhadap harga properti biasanya 1:100. Kalau penghasilan 5 juta, kemampuan cicilan per bulan untuk KPR 1,5 juta, maka kemampuan kita beli properti berarti 100 kali lipat dari harga cicilan per bulan atau KPR cicilannya. Nah, berarti kita mampu beli kalau kemampuan cicilan 1,5 juta, harga properti di sekitar 150 juta.
Ada nggak sih harga properti 150 juta? Ada. Rumah subsidi di Indonesia itu harganya 150 sampai 170 juta. Jadi memang sebenarnya penghasilan 5 juta pun kamu bisa loh memulai merencanakan membeli properti. Nah, lalu bagaimana dengan biaya-biaya seperti biaya booking fee, biaya DP gitu ya. Booking fee biasanya antara 1 juta sampai 5 juta gitu ya. Kamu nggak nongkrong deh 1-2 bulan bisa kok bayar booking fee. Nah, bagaimana dengan DP? DP biasanya kalau rumah pertama itu 10% dari harga. Kalau misalkan tadi kita hitung-hitung kasar harga propertinya 150 juta, ya 15 juta itu untuk DP kamu. Ya mungkin kamu harus nabung nggak cuma sebulan 2 bulan, ya mungkin setahun 2 tahun untuk bisa dapat DP 15 juta. Ketika ada bonus tahunan, coba bonusnya jangan dipakai langsung traveling gitu. Kalau memang niatnya untuk membeli aset produktif, coba diupayakan gitu ya, disiapkan, direncanakan gitu. Baik. Nah, kalau penghasilan kamu lebih besar dari itu, ya tinggal hitung aja. Berarti kamu bisa mampu beli properti yang lebih besar nilainya. Oke, ya target pinhome.id ke depan, singkat Mbak Dara. Nah, pinhome.id kita ada website dan ada aplikasi. Kita membangun properti e-commerce platform di dua moda interaksi tersebut. Yang kita coba berikan adalah kita bisa berikan layanan-layanan pilih properti baru atau second sesuka kamu. Opsi properti baru kita terlengkap dari developer seluruh Indonesia ribuan. Kita bisa bantu kamu cari properti dari awal sampai akad. Kalian bisa hitung budget rumah impian itu nggak cuma pakai perasaan. Di aplikasi Pinhome bisa hitung budget rumah kalian itu berapa. Properti buyer yang kayak first time home buyer kan mereka mungkin nggak tahu harus mulai dari mana, harga properti berapa, lokasi di mana. Itu semua bisa dibantu diestimasi di aplikasi Pinhome gitu ya. Cek harga pasaran rumah juga nggak pakai susah payah. Pokoknya ada kita sebut property value estimator gitu. Ketika sudah tahu propertinya apa, negosiasinya juga akan dibantu oleh agen properti Pinhome yang rekan agen properti Pinhome yang juga profesional. Nah, nggak cuma itu aja. Terakhir, udah punya propertinya, gimana cara rawat propertinya? Kita punya jasa rumah tangga. Yang kalian sukai ya, lewat aplikasi bisa pesen kayak dulu lagi lah. Kalian pasti ingat jasa rumah tangga yang paling disukai gitu, kita ada di aplikasi Gojek juga untuk layanan jasa rumah tangga kita. Dan kita akan coba realisasikan mimpi kita untuk semua orang Indonesia punya rumah hunian dan semua UKM Indonesia punya rumah usahanya sendiri. Oke, dengan pinhome.id juga semoga banyak sekali mimpi-mimpi dari masyarakat Indonesia untuk merealisasikan mimpinya bisa punya rumah sendiri. Mbak Dara, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Mbak Dara, sehat selalu dan sukses untuk pinhome.id. Terima Sampai jumpa. kasih. Thank you Mbak Mangi, thank you Mas Vicky.